Rahasia teman dekat Eki ini bisa ungkap penyebab kematian Vina. Akui datangi polisi setelah kejadian. Trik jitu teman dekat Eki, Franciscus Marbun agar pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki tidak dimanipulasi. Franz memilih tidak membuka satu cici dari helm miliknya yang dipakai Eki pada malam ia ditemukan meninggal dunia di Jembatan Talun tahun 2016 silam. Sempat ditanya ciri detail helm miliknya, Franz memilih untuk tidak menyebutkan satu ciri yang menurutnya hanya dia yang tahu kalau itu adalah helm miliknya. Saya tidak besia menyebutkan, hanya saya yang tahu kalau itu helm saya atau tidak. Saya khawatir ada yang barang bukti curian, terangnya pada channel YouTube Diskursus.net dengan demikian. Maka biasa saja siapapun yang berusaha memanipulasi barang bukti helm miliknya akan ketahuan. Karena Franz memilih tidak akan membuka ciri khas helm miliknya yang dipakai oleh Eki di malam kejadian tersebut. Sebelumnya, Franz juga menjelaskan bagaimana kondisi helm yang dipakai Eki setelah ia ditemukan meninggal dunia. Franz kembali memastikan jika helm miliknya itu ada rusak di bagian depan. Berani lawan pengacara Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, pemilik helm di kasus Vina Cirebon, Franciscus Marbun rupanya bukan backingan kuat. Bukan cuma membantah pernyataan Pitra Romadoni, Franciscus Marbun bahkan menantang berkelahi usai kasus Vina Cirebon. Meski kalah berat badan dan usia dari Pitra, Franciscus tak gentar jika harus berkelahi di atas ring. Franz mengaku emosi mendengar pernyataan Pitra Romadoni yang selalu mengatakan helm Eki tak rusak. Padahal helm yang dipakai Eki saat tragedi kasus Vina itu merupakan helm miliknya. Saat malam kejadian, Franz mengaku melihat helm itu berada di kamar mayat dan kondisinya sudah rusak parah. Geram dengan pernyataan Pitra yang terus berkelit, Franciscus kemudian mengajaknya berkelahi. Kalau GW menyelesaikan masalah itu harus dengan fight, kita tarung di atas ring, kata Franciscus Marbun dikutip tribunnewsbogor.com dari YouTube Setia Bonar 17, Kamis, tanggal 22 Agustus tahun 2024. Franz juga kesal dengan tudingan Pitra yang menyebut teman-teman Eki hanya koar-koar di media sosial saja. Padahal menurut Franz, Pitra Romadoni juga rajin koar-koar di media sosial dan televisi. Apa bedanya dengan Anda yang koar-koar di sosmed, di TV? Bahkan bisa dibilang Bang Pitra duluan kok yang muncul di TV dan bilang kalau helm tidak rusak, ujarnya. Membantah hanya koar-koar di medsos, Franciscus Marbun menegaskan kalau dirinya sudah lebih dulu menyampaikan fakta itu di depan polisi. Trik jitu teman dekat Eki, Franciscus Marbun agar pengungkapan kasus kematian Vina dan Eki tidak dimanipulasi. Franz memilih tidak membuka satu ciri dari helm miliknya yang dipakai Eki pada malam ia ditemukan meninggal dunia di Jembatan Talun tahun 2016 silam. Franz mengaku emosi mendengar pernyataan kuasa hukum Rudiana, Pitra Romadoni yang selalu mengatakan helm Eki tak rusak. Ia lantas kembali menegaskan jika helm miliknya itu ada rusak di bagian depan. Membantah hanya koar-koar di medsos, Franciscus Marbun menegaskan kalau dirinya sudah lebih dulu menyampaikan fakta itu di depan polisi. Bahkan, hal itu lebih dulu disampaikan oleh Franz ke polisi hingga akhirnya ia muncul ke publik. Kesaksian Franz ini dinilai dapat mengungkapkan penyebab tewasnya Vina dan Eki yang diisukan tewas karena kecelakaan.
Meski sejumlah saksi membantah pengakuannya, Sudirman terpidana kasus Vina Cirebon tetap mengaku terlibat. Di balik pengakuan tersebut, kuasa hukum Sudirman Titin Prialianti mengungkapkan ternyata Sudirman mendapatkan penyiksaan yang luar biasa. Titin menyebut kondisi Sudirman saat ini mengenaskan lantaran tak bisa duduk terlalu lama. Sudirman mengalami luka di bagian tulang ekornya lantaran ditembak menggunakan peluru karet. Bahkan selama 8 tahun lamanya Sudirman tak bisa tidur nyenyak karena sakit yang luar biasa akibat ditembak peluru karet itu. Menurut Titin, sebenarnya saat dibawa ke Polda Jawa Barat saat Peggy Setiawan ditangkap, Sudirman sudah berani melawan. Sudirman berkukuh bahwa Peggy Setiawan dan 6 terpidana lain tidak terlibat kasus Vina Cirebon. Namun karena disiksa, Sudirman akhirnya mengikuti penyidik. Ex-Wakapolri Komjen Purnawirawan Oegroseno menyayangkan pemindahan Sudirman, tersangka kasus Vina ke rutan Polda Jabar. Apalagi saat ini Sudirman masih berada di Lapas Bancai Bandung dan belum dikembalikan ke Lapas Cirebon lagi. Menurut Oegroseno, pemindahan terpidana untuk pencarian DPO merupakan hal yang tidak lazim, apalagi Sudirman dipindahkan dari Lapas ke rutan Polda Jabar. Sudirman dipindahkan dari Lapas Cirebon ke rutan Polda Jabar saat Peggy Setiawan ditangkap Mei 2024 lalu. Sementara 6 terpidana lainnya dipindahkan ke lapas di Bandung. Menurut Titin, Sudirman diduga dipindahkan seorang diri ke Polda Jabar karena paling lemah di antara para terpidana lainnya. Menanggapi hal itu, Oegroseno pun heran kenapa para terpidana sampai dipindahkan oleh Dirkrimum Polda Jabar. Menurutnya etika penegak hukum yang seperti ini sangat disayangkan. Keberadaan Aep sedikit demi sedikit mulai terungkap oleh sejumlah keterangan. Dengan demikian, hal ini bisa menjadi angin segar lantaran artis Nikita Mirzani berjanji bakal memberikan 500 juta rupiah bagi siapapun yang bisa menemukan Aep. Sebagai informasi, baru-baru ini mantan pengacara Sudirman, Titin Prialianti membongkar persembunyian Aep ke pengacara Peggy, Tony RM melalui sambungan telepon. Titin lalu menjelaskan kabar yang menyebut kalau Sudirman berada di hotel adalah tidak benar. Titin lalu menegaskan yang berada di hotel adalah Aep. Selain itu, sebelumnya Aep juga pernah menemui ayahnya, Rudi Pelor di kediaman Deddy Mulyadi di Lembur Pakuan. Abah Rudi bercerita, saat itu kedatangan Aep tak sendirian. Putranya tersebut dikawal 4 orang yang tak ia kenal.